Perkiraan starting 11 terkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia harus bersiap dengan opsi tanpa bek tengah Elkan Bagot ketika bermain di ajang Piala AFF 2022. Bagot belum menghadiri panggilan dari Timnas Indonesia untuk menjalani training center TC. Pemain 20 tahun itu tidak mendapatkan izin dari Gilliam FC karena agenda TC bentrok dengan jadwal pertandingan mereka. Selain Bagot, Sandi Walsh juga sedang berada di klubnya. Sandi sempat bergabung dengan TC Timnas Indonesia yang digelar di Bali. Kabarnya, Sandi akan melewati laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 lawan Kamboja. Lalu, seperti apa potensi starting 11 terkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 tanpa Bagot dan Sandi Walsh? Yuk simak ulasannya lebih lengkap di bawah ini. Kiper Nadio Argawinata. Sintayong membawa 3 penjaga gawang ke Piala AFF 2022. Mereka adalah Nadio Argawinata, Emri Yandi, dan Sahrul Trisna Fadil. Dari 3 nama tersebut, Nadio diunggulkan untuk menjadi kiper nomor 1 di Timnas Indonesia. Sebab, sejak Piala AFF 2020 lalu, kiper kelahiran Kediri tersebut selalu jadi andalan Sintayong di bawah Mister Gawang. Performa Nadio juga sangat konsisten. Pada level klub dan Timnas Indonesia, tak ada yang perlu diragukan dari kemampuan kiper 25 tahun tersebut. Bek tengah kanan Rahmat Irianto. Memainkan Irianto akan memberikan banyak opsi bagi Sintayong. Sebab Irianto pandai memainkan banyak peran. Dia bisa menjadi bek tengah dan gelandang secara bergantian. Skenarionya, Irianto akan bermain sebagai bek tengah ketika Timnas Indonesia kehilangan bola. Sementara ketika menguasai bola, Irianto akan bergerak maju sebagai gelandang dan membuat Klok lebih leluasa membantu serangan. Sebenarnya masih ada Rizky Ridho dan Hamzah Muyama yang bisa memainkan peran bek tengah. Namun dengan fleksibilitas Irianto, dia diunggulkan untuk jadi pemain inti. Bek tengah Jordi Amat. Jordi Amat akan menjadi harapan baru bagi Timnas Indonesia untuk meraih gelar di Piala AFF 2022. Jordi Amat punya rekam jejak yang sangat bagus untuk ukuran pemain Asia Tenggara. Jordi Amat diyakini akan menjadi pilihan utama di posisi bek tengah, baik untuk skema 3 bek sejajar maupun 4 bek. Bek tengah kiri Fahrudin Arianto. Sintayong masih membutuhkan jasa Fahrudin. Selain sebagai kapten yang sangat disegani para pemain, sosok 33 tahun juga masih sangat kompetitif pada aspek teknis. Fahrudin punya jam terbang tinggi di Piala AFF. Pengalaman itu bisa membantu Timnas Indonesia untuk meraih prestasi puncak pada edisi 2022. Pelapis Fahrudin ada nama Muhammad Fahri. Bek muda Persija Jakarta itu diangkut Sintayong dari Timnas Indonesia U20 ke senior. Winback kanan Asnawi Muku Alam. Sandi Walsh membuat Asnawi punya passing yang kompetitif di posisi winback kanan. Bahkan, selain Sandi, masih ada Yakob Sauri yang juga bisa memainkan peran itu dengan sangat baik. Namun dengan proses yang ditunjukkan 2 tahun terakhir, rasa Asnawi sangat layak untuk menjadi pemain inti. Asnawi kini telah berkembang pesat dari aspek teknis maupun mental. Sebagai opsi jika Asnawi mendapat sanksi akumulasi kartu atau tak bisa bermain, Yakob Sauri bisa diandalkan. Gelandang Mark Klok. Mark Klok bakal menjadi pemain vital di lini tengah. Mark Klok bisa diplot sebagai gelandang bertahan yang sekaligus bertugas memulai serangan dari bawah. Bahkan Klok yang bisa jadi alternatif untuk mencetak gol. Selain itu, pemain 29 tahun juga punya eksekusi bola mati yang bagus. Gelandang Rizky Kambuaya. Keberadaan Kambuaya akan melengkapi ruang mesin Timnas Indonesia. Kambuaya punya koneksi yang sangat bagus dengan Mark Klok dan Rahmat Irianto. Mereka sudah bermain bersama untuk waktu yang cukup lama. Jika dibandingkan Klok, Kambuaya bertipe lebih ofensif. Kambuaya punya dribble dan kemampuan menerobos pertahanan yang sangat bagus. Sebagai alternatif, Sintayong punya Marcelino Ferdinand untuk posisi gelandang serang. Pemain 18 tahun itu punya naruli gol dan visi bermain yang jebolan. Winback kiri Pratama Arhan. Pratama Arhan memang belum mendapat banyak kesempatan bermain di Tokyo Verde. Namun, ketika dimainkan di Timnas Indonesia, Arhan tak perlu membuat kecewa. Penampilan Arhan selalu maksimal bersama skuad Garuda. Arhan diprediksi masih akan menjadi pilihan utama di posisi winback kiri. Arhan adalah pemain muda terbaik di Piala AFF 2020 dan mungkin meraih prestasi lebih baik di edisi kali ini. Winger kanan Sadil Ramadhani. Ada 2 pemain yang bisa menjadi opsi untuk posisi winger kanan, Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramadhani. Keduanya bermain di luar negeri. Sadil bermain di Malaysia dan Egy bermain di Slovakia. Jika melihat performa di klub, Sadil punya peluang lebih besar untuk jadi pilihan utama Sintayong. Sebab
dia menjadi pemain utama di Sabah FC dan menunjukkan performa yang bagus. Sementara Egy masih berjuang untuk bisa mencapai level terbaiknya usai cedera. Penyerang tengah Ilija Spasojevic. Cedera yang dialami Dimas Derajat membuat Sintayong memanggil Spasojevic ke timnas Indonesia. Namun, bukan berarti kualitas Spasojevic berada di bawah Dimas Derajat. Spasojevic telah membuktikan kualitasnya pada level klub. Konsistensi pemain 35 tahun sangat luar biasa bersama Bali United dan klub-klub sebelumnya. Masalahnya, apakah Spasojevic mampu beradaptasi dengan gaya sepak bola yang ingin diterapkan Sintayong? Jika mampu, maka Spaso bisa jadi tumpuan lini depan timnas Indonesia. Winger kiri Witan Sulaiman. Witan Sulaiman bisa dikatakan penyegel satu tempat di lini depan. Performa pemain 21 tahun sangat bagus bersama timnas Indonesia. Dia adalah salah satu pemain andalan Sintayong di lini serang. Di Piala AFF 2020 lalu, pemain asal klub AS Trincin itu tampil sangat impresif. Witan mampu mencetak 5 assist. Selain pandai mengkreasi peluang, Witan juga cakap dalam urusan mencetak gol. Witan diprediksi akan tampil impresif di Piala AFF 2022. Bahkan, jika mampu membawa timnas Indonesia meraih prestasi, Witan punya peluang untuk menjadi pemain terbaik di Piala AFF 2022.